Solat qabliyah, solat wajibnya, solat ba'diyah, solat duha, solat malam, selalu baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Doa ini juga dibaca sebelum salam, Bapak Ibu sekalian. Sebelum salam, salah satu dari 20 sekian zikir doa sebelum salam itu adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni artinya ya Allah tolonglah aku. Artinya kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Selalu lisan kita sebagai seorang muslim memuji dan memuja Allah dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Karena dengan menyebutkan dua susunan kata ini, kita dianggap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berterima kasih atas semua nikmat yang tidak terhingga. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk itu. Karena memang dari mulai lahir sampai detik ini kita masih diberikan umur di hari ini dan hadir dalam kajian kita ini. Terlalu banyak nikmat Allah dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan segala macam hal yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan sudah kita nikmati. Begitu juga akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk menikmati semua itu. Dan tentunya dengan bersyukur kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, sepertinya volumenya mesti dinaikkan lagi. Cek ya. Seperti biasa bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita agar doa dikabulkan dan sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ini ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafidhahullah. Dan kita masih di pasal keempat, bahasan tentang adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu terkabulkannya doa atau dikabulkannya doa. Kita sudah membahas dalam pasal keempat ini, ada pembahasan pertama masalah adab-adab doa, memulai dengan mengakhiri doa dengan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Ini adab yang pertama di halaman 49. Saya mengingatkan kembali agar nyambung dengan bahasan kita hari ini. Jadi usahakan setiap kali berdoa jangan luput untuk memuji Allah dulu. Minimal Alhamdulillah. Makin banyak pujian maka makin memenuhi adab dan tata krama kepada Allah. Ya mungkin kalau kita rasionalkan, kalau seandainya ada orang bertemu dengan raja atau presiden, tentu tidak mungkin dia langsung berbicara menyampaikan kebutuhannya. Tetapi kita akan temukan mungkin seseorang memuji dulu. Mungkin dengan ucapan selamat bertemu dengan Pak Presiden atau rajahnya. Mungkin ada protokol juga ya, bahasa-bahasa tutur kata yang harus diatur, baru kemudian terakhir baru menyampaikan hajatnya bila dipersilahkan. Nah ini tidak bisa kita samakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tentu jauh lebih mulia daripada manusia. Tapi kurang lebih seperti itu. Memang puji-pujian ini sangat pantas diberikan kepada Sang Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jangan lupa salawat kepada Nabi SAW. Saya pernah sampaikan minimal Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan di sini Syekh Dr. Sa'id mengatakan memulai dan mengakhiri. Jadi mulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, lalu sampaikan hajat. Setelah selesai baru kita menutup juga dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan. Kemudian juga poin yang kedua adabnya adalah tetap selalu berdoa di kala senang dan susah. Jadi jangan sampai kita hanya berdoa di kala kita merasa senang, di kala kita susah. Banyak orang begitu, pada saat terlilit utang, penyakitnya nggak sembuh, baru dia sibuk berdoa. Padahal sebenarnya berdoa di kala kita senang justru penyebab doa diterima pada saat kita sedang susah. Ini sudah pernah kita jelaskan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin
bahwa Allah mengabulkan doanya ketika dia sedang kesusahan dan kesempitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang, lagi sehat, lagi melimpah rezeki. Di saat itu kalau kita berdoa, justru ini pemicu nanti kalau kita lagi genting diterima doa kita. Itu dijelaskan di poin nomor 2 di halaman 51 dengan berbagai macam dalil. Adab yang ketiga adalah tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Termasuk ya hal yang sederhana, misalnya maaf kita lihat diri kita di cermin, lalu kita mengatakan kenapa saya jelek ya, kenapa saya hitam ya, kenapa saya ini dan itu. Karena ini bukan ciptaan kita, ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh kita, paras wajah ini dan kulit ini hanya fasilitas yang Allah kasih. Tugas kita menikmati dan menggunakannya dalam kebaikan, bukan menghinanya. Orang percaya diri saja, beginilah Allah berikan kepada kita. Nah itu tidak boleh mengucapkan ucapan buruk, termasuk juga dengan pasangan hidup. Saya nyesal nikah sama kamu atau sama anak-anak, ibu menyesal melahirkan kamu misalnya, atau ucapan-ucapan yang buruk yang lain sudah pernah kita berikan contoh berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang keempat adalah merendahkan suara ketika berdoa. Ini adabnya, atau dengan sedikit berbisik. Itu disebutkan di halaman 52. Dengan berbagai macam dalil tentunya yang dipaparkan oleh penulis. Kemudian adab kelima, merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menunjukkan kebutuhan. Kalau kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di halaman 54. Kemudian yang keenam, memelas atau merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merengek ini mengulang-ulangi, Bapak Ibu sekalian, ya. Terus mengulang-ulangi menunjukkan kebutuhan kita. Jangan pernah berhenti berdoa selama belum Allah kasih. Dan saya pernah ingatkan hadis pada saat kita bahas poin ini, saya ingatkan lagi sekarang. Kata Nabi SAW, kalau Allah melihat doa yang indah, Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah pun menerlambatkan jawabannya. Tujuannya agar hamba tersebut tetap dalam doa. Jadi tinggal kita lanjutin terus, selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Nggak boleh kita meminta sesuatu yang memang Allah tidak bolehkan. Begitu juga bukan meminta kemaksiatan. Maka terus saja berdoa sampai Allah kasih. Kemudian poin yang ketujuh, adabnya adalah bertawasul kepada Allah dengan tawasul yang disyariatkan. Nah ini sempat kita mengadakan beberapa pertemuan. Karena ada tawasul yang disyariatkan, ada 3 macam. Tawasul artinya mendatangkan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di halaman 56, poin-poinnya mulai di halaman 57. Yang pertama, tawasul dengan doa dan menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Selalu kita mendatangkan sifat Allah seperti Ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku, ikfirli. Ya Rahim, ya Zat yang Maha Pengasih, irhamni, kasihanilah aku. Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, urzukni, berikan aku rezeki, dan seterusnya. Ini sudah panjang lebar juga kita jelaskan. Kemudian tawasul yang kedua adalah tawasul kepada Allah dengan amal-amal salih yang pernah dilakukan. Ini juga sudah kita jelaskan seperti apa kita bertawasul. Misalnya Bapak Ibu pernah, mohon maaf mungkin Bapak-Bapak yang hadir juga online yang kita sapa karena di sini mayoritas ibu-ibu. Maka mungkin ibu pernah bakti dan bapak dengan orang tuanya, kita pernah bersedekah membantu tetangga yang sangat butuh misalnya. Atau kita pernah, ibu mungkin pernah begadang karena ngurus anaknya, tulus karena itu adalah amanah dari Allah. Bukan hanya karena status anak misalnya. Nah di saat kita ada masalah kita bisa mengatakan ya Allah, dikala itu ibu bicara saja dengan Allah SWT berdua. Dikala itu aku pernah ya Allah mengurus anakku ini, atau merawat suamiku, atau apa saja. Kemudian yang kita anggap itu paling tulus kita kerjakan. Lalu kita mengatakan ya Allah, kalau itu memang ikhlas karenamu, maka keluarkan aku dari masalah ini. Dan tawasul yang terakhir, yang ketiga adalah tawasul kepada Allah dengan doa orang-orang soleh tapi yang masih hidup. Yang masih hidup. Jadi kita boleh datang kepada orang tua kita bisa datang kepada teman-teman kita, atau guru-guru mengatakan tolong doain saya misalnya. Tapi sebatas minta didoakan ya, jangan berlebihan, jangan sampai melampaui batas gitu. Tidak ada doa yang diperjualbelikan dengan uang misalnya, ya. Saya doakan kamu tapi kamu harus bayar sekian, itu tidak ada. Tidak ada juga doa yang memang dihubungkan dengan syarat-syarat yang dia pun harus minta sesuatu, apalagi sampai pada pintu kemaksiatan misalnya, maka semua itu tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang ke adab ke-8. Adab ke-8 adalah mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa.
Tentu manusia tidak ada yang luput dari dosa. Siapa di antara kita yang luput dari dosa? Nabi Adam alaihissalam saja tidak luput dari dosa. Dan jawaban ulama berhubungan dengan masalah dosa ini atau pelanggaran, kalau ada orang yang baru mau melakukan dosa, maka tentu fatwanya disampaikan jangan berbuat dosa. Hindari itu. Karena itu pelanggaran. Dosa sama dengan pelanggaran akan mendatangkan minimal dua hal yang kita tidak sukai. Yang pertama, hukuman daripada perbuatan dosa itu sendiri. Karena kita melakukan dosa, pelanggaran berarti bisa kena hukumannya. Yang kedua, bisa saja fasilitas yang Allah berikan dari nikmat itu berkurang. Karena orang kalau melakukan pelanggaran, ibarat kita kerja di kantor, kita lakukan pelanggaran, maka bisa saja jabatan kita turun atau fasilitas kita berkurang. Dikurangi gaji misalnya, atau bonus atau segala macam. Nah, bisa seperti itu. Ini bisa didapatkan bagi orang yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau orang baru melakukan pelanggaran, fatwa para ulama disarankan tidak melakukannya. Jangan berzina, jangan berbohong, jangan riba dan segala macam. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur terjerumus? Maka fatwanya berbeda, yaitu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera mengakui kesalahan tersebut. Ini yang jadi saksi bahasan kita, mengakui dosa antara bapak ibu sama Allah. Bukan mengakui, kita bukan seperti agama Kristen misalnya, datang mengaku pada pasturnya, lalu kemudian dianggap dosanya bersih. Enggak, ini antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdua saja, ibu dan bapak di sejadah anda masing-masing, di mihrab anda masing-masing, ya tempat anda sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu keluh kesahkan kepada Allah. Ya Allah, aku kesalahan itu, aku memang melakukannya, aku melanggar syariatmu. Kita buat pengakuan itu tapi antara kita sama Allah. Dan usahakan apa yang kita ucapkan dan kita susun itu memang betul-betul kita sambil merenungi. Memang ini masalah besar nih, bukan masalah kecil pelanggaran ini. Agar Allah yang maha pemurah mau memaafkan kita tanpa hukuman. Karena kalau kita biarkan saja, sudahlah nanti gampang saya tobatnya, gampang nanti, besoklah, lusalah, atau mungkin setelah saya lakukan sekian kali baru saya tobat, maka berarti dia sangat dekat dengan hukuman. Yang tentu saja, saya pernah ingatkan, Allah itu punya dua sifat yang harus kita fahami baik-baik. Allah itu memang Rahmanur Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang patuh. Tapi Allah juga sisi lain syadidul iqab. Berat hukumannya. Bagi siapa? Bagi para pelanggar. Keliru kalau ada orang melanggar, lalu dia pakai sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini enggak tepat. Dia harus memahami sifat Allah yang Allah sangat keras siksaannya. Supaya dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi ini perlu kita titik beratkan. Pengakuan dosa ini adalah salah satu adab doa. Kita ngakuin kesalahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah permohonan maaf. Seperti kita kalau buat salah sama orang, kita bilang maafin saya, itu astaghfirullahnya. Wa atubu ilai, dan aku taubat kepadanya, ini adalah ikrar, tidak mau mengulangi. Seperti kita bilang, dan saya janji ya, saya tidak akan ulangi. Nah itu taubatnya, gitu kan? Jadi pengakuan dosa diikuti dengan pengakuan dosa tersebut, berikut juga kita mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Kemudian juga diikuti, masih judulnya ya, mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa. Misal Bapak Ibu bilang, dan Alhamdulillah engkau masih menyelamatkan aku, ya, dan menutupi aibku itu misalnya. Engkau masih memberikan aku makanan, oksigen, kesehatan. Karena ada orang yang buat maksiat, Allah masih biarkan rumah tangganya bahagia. Allah masih biarkan anak-anaknya berbakti. Allah masih biarkan pekerjaannya, sumber pendapatannya ada. Ini kan nikmat yang harusnya disyukuri. Jadi satu sisi kita mengakui dosa, sisi yang lain kita mensyukuri nikmat. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, Bapak Ibu sekalian, pernah satu waktu habis duhur, sebelum masuk waktu asar, beliau bermain dengan kuda-kuda kerajaannya. Nah, kuda-kuda itu sangat indah, kemudian dia pun sangat menikmatinya sampai lewat waktu asar. Maka Nabi Sulaiman waktu ingat dan engah tentang waktu asar dan terlewatkan waktunya, maka beliau pun akhirnya bertobat kepada Allah SWT dengan menyembelih kuda-kuda tersebut dan disedekahkan di jalan Allah, serta beliau mengakui nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada dia kerajaan. Bahkan di saat itu dia pun meminta hal yang lebih besar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku bertobat kepadamu dan tolong karuniakanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahku.
Permintaan Nabi Sulaiman tentang kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudah ini justru setelah terjadi kejadian tadi. Dia akuin dosanya, kemudian dia juga mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dia timpali itu untuk minta yang lebih besar. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat selepas salam dari solat. Beliau mengatakan, tadi waktu solat, ada syaitan yang coba menggodaku dalam solat. Lalu aku menangkapnya. Nabi SAW menangkap syaitan tersebut. Kalau bukan aku mengingat permintaan saudaraku Sulaiman kepada Allah agar diberikan kerajaan tidak layak orang sebelum dan sesudahnya, maka aku akan ikat syaitan itu di pohon di Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak kecil di Madinah. Tapi Nabi SAW tidak ingin masuk ke satu ranah yang memang itu dikhususkan untuk kerajaannya Nabi Sulaiman, yaitu penundukan atau tunduknya para syaitan dan jin di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita menyatukan dua hal ini dalam adab kita, mengakui dosa-dosa. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, saya selama ini sudah lama nggak buat dosa. Apakah tetap saya dalam adab doa menyebutkan dosa-dosa? Jawabannya iya. Misal contoh kita sudah 10 tahun tidak pernah buat dosa. Misal, menurut kita sudah tidak ada dosa yang kita lakukan. Tetap aja sebelumnya kan pernah ada dosa. Mungkin di saat kita awal balik, mungkin kita masih gadis dan bujang misalnya, atau di awal-awal kita menikah, ada saja kesalahan. Tetap itu bisa kita jadikan sebagai momentum adab doa. Ya Allah, pernah aku melakukan dosa ini dan hanya Engkau yang mengetahui sebabnya ya Allah, maka aku akui sebagai dosaku, maafkanlah aku. Baru kemudian syukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Maksudnya walaupun kita melanggar, ternyata nikmat Allah masih saja mengalir pada kita. Makanan, oksigen, air dan segala macam hal. Dan dalam mensyukuri nikmat ini, kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk membesarkan nikmat itu. Misal contoh kita minum air sekarang, Bapak Ibu minum air misalnya. Jangan hanya sekitar haus minum air, tapi besarkan nikmat itu. Betapa luar biasanya nikmat perteguknya air itu, betapa sejuknya air itu, dan betapa luar biasanya haus dahaga kita bisa hilang. Sehingga bermakna ya. Kalau mau makan, besarkan nikmat makanan itu. Betapa besar nikmat Allah dengan piring, sendok, dan makanan yang beragam macam pilihan tersebut dengan bumbu-bumbunya yang kita bisa nikmati. Berapa banyak orang yang tidak bisa dapat makanan seperti itu misalnya. Pakaian yang kita kenakan, kita bisa besarkan. Lihat lemari kita yang penuh dengan pakaian berbagai macam harga dan merek. Dan itu mungkin tidak semua orang milikin. Nah, kita besarkan nikmat itu. Sehingga memang nikmat itu menjadi punya makna. Karena salah satu yang syaitan selalu buat agar kita tidak bersyukur Bapak Ibu sekalian, dia kecilkan nikmat itu. Sebagai contoh misal, kita pengen sekali punya mobil merek tertentu. Coba kita renungi kalau Allah sudah kasih, pas kita dapat, apa yang terjadi? Syaitan akan kecilkan itu. Seakan-akan itu jadi kecil. Seakan-akan tidak ada nilainya mobil itu mungkin. Karena sudah sebulan kita pakai, karena sudah setahun kita. Padahal nikmat ini dulu besar banget waktu sebelum kita mendapatkannya. Mungkin sebelum orang menikah, dia berharap bisa menikah. Tapi begitu dia menikah, mendapatkan pasangan, berlalu waktu, dia anggap itu sesuatu yang biasa. Padahal sebenarnya sebuah nikmat yang besar. Sebelum punya anak, mungkin dia berharap sekali diberikan anak. Tapi subhanallah, begitu punya anak, maka dianggap biasa sama dia. Semuanya begitu, itu permainan syaitan. Makanya bagian daripada adab doa justru kita terbalik, membesarkan nikmat itu. Lihat semua kebaikan pasangan hidup, kebaikan anak, ke rumah kita, tempat berteduh, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita kenakan. Semua itu terlalu besar nikmat Allah yang luar biasa, yang mungkin tidak semua juga hamba-hamba Allah mendapatkan yang sama gitu ya. Nah itu masuk dalam bab mensyukuri nikmat ya. Nah kalau Bapak Ibu gabungkan keduanya, mengakui dosa dan kesalahan dan mensyukuri nikmat, maka itu masuk dalam adab yang ke-8 dalam doa. Tentu kalau kita bicara adab, berarti ini penyebab daripada diterimanya doa nanti. Kata penulis, diangkat dalil pertama, atau dalil sebenarnya bukan dalil pertama, tapi sebuah dalil. Ya, satu hadis diangkat oleh penulis di poin nomor 8 ini, yaitu hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ya, Sayyidul istighfari an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya
fahuwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, induk atau penghulu semua istighfar, artinya yang terbaik. Kalau mau mengakui dosa kepada Allah, yang terbaik adalah sering mengucapkan ini. Dikatakan penghulu istighfar atau yang terbaik dari istighfar adalah ucapanmu, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Sebagaimana bahasa Arabnya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah menciptakanku. Dan menciptakan artinya dari tidak ada menjadi ada. Wa ana abduka, dan aku akui aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku senantiasa berada dalam perjanjian. Wa wa'dika, dan ketetapan-ketetapanmu. Mastata'tu, selama aku mampu. Yang dimaksud di sini ketetapan, Bapak Ibu, saya baca dulu terjemahnya ya, nanti kita bedah lagi doa ini. Tapi ini ketetapan adalah pada saat kita sebelum lahir semuanya, awal sekali diciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam diturunkan di muka bumi di Wadi Nu'man namanya, lembah di Arafah. Itu dari punggung Nabi Adam dikeluarkan semua keturunannya. Jadi semua ruh kita ini pernah berkumpul di Wadi Nu'man di Mekah. Dan Allah bertanya pada semua kita, alastu bi rabbikum, bukan aku adalah Tuhan kalian? Semua kita sudah menjawab, ya, qalu bala, ya, iya benar, ya, diakui, kita akui semua Tuhan kita. Makanya potensi mengenal Tuhan itu ada. Kalau potensi itu tidak ada, kira-kira Bapak Ibu mau duduk dengarin ceramah seperti ini? Kira-kira kita mau tersentuh, ibu misalnya mau pakai jilbab jalankan perintah, atau mau menikah sesuai dengan syariat, atau misalnya tidak mau mengganggu orang, itu kan muncul, itu kan ada potensi tahu ada Tuhan yang mengawasi. Jadi ada, tinggal hadir di pengajian, lebih banyak mengenal ilmu, dan kemudian baru mengamalkan, maka lebih mudah diperhatikan karena ada potensi itu. Itu yang dimaksud di sini dengan dikatakan, dan aku senantiasa, ya, berada di dalam perjanjian dan ketetapanmu, sesanggupku, ya, atau semampuku. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala nikmat yang engkau telah karuniakan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi Muhammad SAW setelah mengajarkan Sayyidul Istighfar ini, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari, dalam riwayat lain di pagi hari, karena memang dia masuk dalam zikir pagi petang, dengan keyakinan dan sepenuh hati, tulus dia membaca dan yakin tentang apa yang Allah janjikan di dalam istighfar tersebut, kemudian ia meninggal dunia sebelum tiba waktu sore, ajalnya datang, maka ia termasuk golongan ahli surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari atau sore hari dengan keyakinan dan sepenuh hati, lalu ia meninggal dunia sebelum tiba waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada footnote di bawah tentunya, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Baik, kita coba mengorek mutiara-mutiara ilmu dari hadits ini. Yang pertama tentunya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat dan berbagai macam lafaz. Ada astaghfirullah saja, ada astaghfirullahal azim, ada astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Dan ada juga sayyidul istighfar ini. Pernah juga Nabi SAW ucapkan Rabbighfirli wa tub alayya. Jadi ada berbagai macam. Dan kita tahu juga duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, itu kita baca ya. Kemudian juga ada doa sujud, Allahummaghfirli dzambi kullah, ya Allah maafkanlah semua dosa-dosaku, dikkah wa jillah, yang kecil ataupun besar, ya. Dikkah wa jillah awwalahu wa akhirah, yang dulu saya pernah kerjakan atau yang nanti akan saya kerjakan, wa alaniyata wa sirrah, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Jadi macam-macam sekali ragamnya daripada doa-doa atau cara mengucapkan istighfar. Tapi intinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama astagfirullah, kemudian juga bisa astagfirullahal azim ditambah sifat al-azim.
Lebih lengkap lagi yang ketiga, Astaghfirullahaladzim, tapi ditambah sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum maksudnya yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar ini yang ketiga yang saya baru sebutkan Bapak Ibu sekalian. Usahakan jangan pejamkan mata di malam hari tidur kecuali baca 3 kali. Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang menuju ke ranjangnya mau tidur lalu baca 3 kali, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak potongan pertama itu walaupun sebanyak daun pohon yang bergugur, daun pohon, walaupun sebanyak butiran pasir, walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain, walaupun lari dari medan perang. Kita tahu lari dari medan perang ini dosa besar, tapi bisa dimaafkan dengan ini. Jadi ingat selalu itu, kalau mau tidur dan usahakan jangan menuju ke ranjang mau tidur itu kalau sudah ngantuk sekali. Nanti akhirnya banyak yang luput dari kita dari zikir-zikir. Kemarin saya khutbah Jumat, saya menyusun adab mau tidur aja itu bisa 15 atau 16 poin. Ya wudhu sebelum tidur, ya balik sisi kanan, kemudian mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, kemudian Bismika wada'tu jambi, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian baca istighfar ini 3 kali, kemudian membaca ayat kursi, 2 akhir ayat dari surah Al-Baqarah. Ya. Banyak sekali yang luput dari seseorang karena dia tidur, naik ranjang pada saat ngantuk berat. Oh saya belum ngantuk, sibuk dengan handphone. Padahal sebenarnya justru sebelum dia ngantuk berat itu duduk berzikir dulu, ya, terutama di ranjang karena sayang banget itu ya. Nah, banyak sekali keutamaan. Saya tidak bisa bahas sekarang karena ini ada bahasan sendiri. Kalau saya bahas ini mungkin satu pertemuan sendiri, gitu ya. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu ikutin di playlist YouTube kami di khutbah Jumat, ada judulnya itu keajaiban siang dan malam. Saya buat 2 episode khutbah Jumatnya. Baru 1 episode kemarin yang keajaiban malam saja. Di antaranya kami bahas tentang masalah keajaiban istirahat di malam hari karena Allah bilang dalam Al-Quran malam dijadikan untuk istirahat. Lalu disebutkanlah adab-adab tidur tadi. Tapi di antaranya yang kami titik beratkan adalah membaca istighfar ini 3 kali. Ya, karena orang kalau baca ini Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan ada sifat Allah al-hayyul qayyum, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak butiran pasir, daun pohon, buih di lautan, dan bahkan lari dari medan perang. Kemudian juga ada Rabbighfirli wa tub alayya. Ini yang keempat. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli artinya wahai Tuhanku ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Ini kata para sahabat, kami menemukan dan melihat Nabi SAW dalam satu majlis mengulang-ulangi Rabbighfirli wa tub alayya bisa sampai 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya itu sampai 100 kali. Kemudian juga kita tahu yang kelima adalah membaca ragam istighfar yang dibaca pada saat duduk di antara 2 tasyahud. Ini yang kelima ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya. Tapi yang awalnya Rabbighfirli yang itu. Kemudian yang keenam adalah yang dibaca pada saat sujud. Ya. Doa sujud itu ada macam-macam ya. Ada subhana rabbil ala, ada subhana rabbil ala wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ada subhanallahi dzil jabarut, ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, yang kelima ini subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ini ragam istighfar juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan puji-pujian untukmu, Allahumma ighfirli, maafkanlah aku. Ini yang keenam ya. Jadi subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, ini mirip juga kalau kafaratul majlis ya. Kalau kita mau berdiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ada astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ragam istighfar juga ya. Maka ini masuk zikir atau jenis istighfar yang keenam. Kalau kita mau hubungkan dengan yang ketujuh bisa juga kafaratul majlis. Itu masuk jenis istighfar yang ketujuh. Jenis istighfar yang kedelapan masih dalam sujud Bapak Ibu sekalian itu. Di antara doa sujud ada 6. Salah satunya adalah Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Kalau mau tulis silahkan.
Itu termasuk zikir yang dibaca, istighfar yang dibaca kalau sujud. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosaku. Itu artinya. Dikkahu wa jillahu. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Lalu ditambah dikkahu wa jillahu. Dikka itu kecil, wa jillahu besar. Jadi maksudnya dosa kecil atau dosa besar? Allahumma gfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu. Kemudian lanjutannya awwalahu wa akhirahu. Yang dulu saya pernah kerjakan awwalahu wa akhirahu. Kalaupun ada saya kerjakan terakhir atau yang akan datang. Ya. Awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ini potongan terakhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Alaniyah itu maksudnya terang-terangan. Mungkin kita pernah kerjakan dosa terang-terangan, wa sirrahu atau sembunyi-sembunyi. Ini diantara istighfar yang dibaca pada saat sujud, ya. Berarti ada ragamnya, gitu ya. Kita bisa memilih. Kemudian yang ke-8, yang ini, ya, Sayyidul Istighfar kita. Ini puncaknya sebenarnya, ya. Karena ini penghulunya. Dari semua jenis istighfar, ini yang paling terbaik. Jadi ada beragam macam lafaz istighfar, ya. Ini pelajaran pertama, ya, dari hadis. Karena biasanya yang ikut kelas kita dari awal ini pasti tahu kalau kita pasti membedah, ya, kita tidak tergesa-gesa menyelesaikan poinnya, tapi bagaimana kita memaksimalkan ilmu di situ, ya. Potongan Sayyidul Istighfar, tuannya atau penghulunya istighfar ini kita sudah jelaskan tadi. Faedah pertama dari hadis, ragam istighfar, berbagai macam istighfar. Mungkin juga ada yang luput dari saya, ya, dari tadi yang saya sebutkan. Yang jelas istighfar sangat ditekankan sekali, ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis adalah perlunya seseorang mengikrarkan kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabb itu artinya Bapak Ibu sekalian pencipta, ya, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Itu Rabb. Biasa diistilahkan oleh para ulama dengan rububiyah, ya. Kita bilang Rabbi gfirli wali walidayya, ya. Juga tadi salah satu istighfar yang Nabi baca, Rabbi gfirli wa tub alayya. Tadi kan sudah dicatat itu, ya. Yang Nabi ulangi sampai 100 kali dalam satu majelis beliau. Ini pengikraran, seakan-akan kita mengatakan wahai penciptaku, wahai yang memberikan aku makanan, minuman, yang mengawasi, yang menghidupkan dan mematikan, itu adalah Allah, ya. Ini pengikraran, ini tauhid. Allahumma anta rabbi. Dan di situ dikuatkan dengan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang seperti kamu ataupun yang selainmu, ya Allah. Ini pelajaran yang kedua, ya, dari hadis. Pelajaran yang ketiga, pengakuan, ya, bahwasanya kita seorang hamba Allah selain Allah menciptakan kita, juga mengakui tentang masalah kita akan selalu berada di dalam perjanjian dan peraturan-peraturan Allah. Tadi sudah saya singgung, ya, tentang masalah itu. Kalau satu waktu nanti insya Allah Bapak Ibu ke Mekah dan datang ke Museum Wahyu. Di Museum Wahyu itu ada di bawah Jabal Nur, satu perusahaan swasta membuat satu tempat yang menarik namanya Museum Wahyu. Kita kalau masuk sana tuh kita kayak nonton cuplikan ilustrasi tentang penciptaan Nabi Adam dan apa hikmahnya. Kemudian ulul azam mulai dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya pakai bahasa Arab biasanya. Nanti ada orang kita yang terjemahkan. Biasanya kalau jemaah bersama saya izin pada tempatnya untuk saya terjemahkan langsung. Nanti yang terakhir Nabi Muhammad SAW layarnya lebih besar lagi, dan itu di sebuah tempat yang besar dan ada teks bahasa Indonesia kalau yang Nabi Muhammad SAW. Tapi layar pertama kayak bioskop kecil, mini bioskop kecil gitu, ya. Itu diceritakan tentang Nabi Adam AS dan disebutkan tentang apa yang kami sampaikan riwayat ini. Itu dinukil juga riwayat yang sahih. Kalau Nabi Adam AS di Wadi Nu'man itu pernah didatangkan oleh Allah SWT, kemudian dikeluarkan semua keturunannya dari manusia yang akan lahir dari Nabi Adam, anak-anak pertamanya sampai manusia terakhir.
Lalu Allah menanyakan semua ruhnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita mengatakan bala, ya, iya, benar gitu ya. Makanya potensi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam diri kita sebagaimana sudah kami paparkan tadi. Jadi manusia ini sebenarnya tahu ya ada potensi dirinya. Kalau yang tidak terpandu seperti kita kepada Allah, maka mereka cari Tuhan. Seperti mereka sembah patung, mereka sembah pohon, karena tahu ada potensi mengenal Tuhan, tapi dia tidak tahu kemana arahnya. Makanya ada orang Hindu, orang Buddha sembah patung, ada yang sembah pohon, ada yang sembah dewa-dewa, ada yang sembah bintang-bintang. Karena dia butuh Tuhan, dia tahu dia butuh Tuhan, gitu ya. Nah seperti itulah. Di sini kita mengikrarkan dan mengakui Allah pencipta kita, dan kita selalu dalam perjanjian dengan Allah, maksudnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan sisanya tinggal kita ikutin syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang dihalalkan kita nikmati, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Sampai ajal datang kita akan dapat balasan abadi di surga sana. Sederhananya begitu. Kemudian pelajaran yang keempat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan yang pernah kita lakukan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Di sini pelajaran pentingnya Bapak Ibu sekalian, ternyata keburukan itu dari diri kita. Allah memang menciptakan baik dan buruk, tetapi Allah memerintahkan kita mengerjakan yang baik, melarang kita berbuat yang buruk. Jadi nggak boleh orang bilang, oh saya berzina atau saya berbohong, kan itu takdirnya Allah. Ini nggak boleh. Allah menciptakannya bukan untuk dilakukan. Sebagaimana Allah ciptakan babi, ini babi ya, jangan dimakan, haram, sebagai ujian. Tidak boleh orang mengatakan, ya saya makan babi kan Allah takdirkan. Ini nggak benar, gitu kan? Makanya semua keburukan itu yang lakukan dia. Semua keburukan. Allah tidak akan pernah memberikan dukungan terhadap keburukan. Makanya di sini kita bilang, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Karena kita yang melakukan itu. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah selalu mendatangkan sinyal-sinyal agar kita tidak melakukannya. Kayak misalnya kita merasa khawatir. Semua orang yang mau buat kriminal pasti ketakutan awalnya. Mau mencuri, mau membunuh, ya misalnya, atau mau apa saja, itu pasti awalnya ada rasa takut. Itu sinyal dari Allah SWT. Tapi Allah tidak berhentikan dia kalau memang tetap dia mau melakukannya. Tapi harus tahu ada konsekuensi daripada pelanggaran tersebut. Nah ini pelajaran penting untuk digarisbawahi ya. Pelajaran yang kelima adalah pengakuan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kita mengakui kalau nikmat itu ada. Dan yang menjadi saksi bahasan kita dari dalil ini dan sesuai dengan judul kita potongan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yaitu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Ini kan dua hal yang menjadi judul kita. Ya Allah, aku akui nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan aku akui juga dosaku. Nah ini kan pengakuan dosa dan pengakuan nikmat. Nah ini dua hal kalau bertemu puncak daripada adab kita yang ke-8. Yaitu bagaimana kita akui nikmat Allah dan kita juga mengakui dosa-dosa kita. Lalu masuklah setelah semua puji-pujian ini, pelajaran yang terakhir adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-6 ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka maafkanlah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya. Baik, pelajaran yang ke-7, keutamaan Sayyidul Istighfar itu sendiri. Karena kalau Bapak Ibu baca sekali aja di pagi hari, tulus dari hatinya, kemudian meninggal sebelum sore, dipastikan masuk surga. Karena adanya pengikraran tadi tentang Allah pencipta, kemudian kita hambanya, kita akui nikmat, kita akui dosa-dosa kita. Ini yang menyebabkan akhirnya kalau berdosa, berarti dia meninggal tanpa dosa. Kalau dia meninggal berarti tanpa dosa lagi, dimaafkan dengan istighfar ini. Begitu juga kalau dia baca di sore hari, maka kalau dia meninggal sebelum pagi, ya maka dia pun diampuni dosanya. Biasanya teman-teman, kalau sampai kepada kita informasi seperti ini, seringkali yang syaitan bisikin itu mempermudah. Seakan-akan, oh kalau begitu gampang, ya udah baca ini sekali nanti toh saya mati masuk surga. Ini kelalaian, syaitan buat bisikan seperti itu, seakan-akan ini mudah. Padahal sebenarnya tidak seperti apa yang dibayangkan teman-teman. Walaupun cuman satu kali dibaca pagi ataupun dibaca sore,
ya, atau dibaca siang dan malam, tetap ini tidak akan dilakukan kecuali orang yang sudah Allah pilih. Jadi kalau Bapak Ibu memang bisa, tadi contoh pagi, renungi, baca enggak said istighfar? Kalau enggak, baca sekarang. Sebentar sore, jeli lagi lihat, saya sudah baca belum? Walaupun sekali. Kalau perlu pas teringat, jangan ada aktivitas lain. Langsung baca dulu sekali, kemudian baru aktivitas yang lainnya. Karena ini harus ada taufik. Makanya Nabi SAW waktu pernah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, di atas seekor hewan itu tunggangan. Beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Maksudnya ini ada sesuatu yang kau mau sampaikan Mu'adz demi kebaikan kamu. Maka jangan kau tinggalkan selepas solat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pendek, tapi apa kita sudah rutin baca enggak? Di sini setiap solat bisa wajib, bisa sunnah, kan gitu, dibaca. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan di solat wajib, tapi kalau orang mau sempurna baca setiap habis solat. Solat qabliyah, solat wajibnya, solat ba'diyah, solat duha, solat malam. Selalu baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Doa ini juga dibaca sebelum salam, Bapak Ibu sekalian. Sebelum salam, salah satu dari 20 sekian zikir doa sebelum salam itu adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni artinya ya Allah tolonglah aku. Artinya kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Ala dzikrika, selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan juga memperindah ibadah untukmu. Bapak Ibu mau hadir di taklim seperti ini taufik dari Allah. Enggak semua orang. Berapa banyak orang yang punya peluang tapi tidak diraih sama dia. Berapa banyak orang yang punya peluang solat awal waktu tidak diraih sama dia. Berapa banyak orang punya peluang berbakti dengan orang tuanya tidak diraih sama dia. Berapa banyak orang bisa dapat pahala dari pasangan hidup, dari anak, dari tetangga, dari teman, tidak dilakukan sama dia. Karena memang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya? Kata Nabi SAW, Allah akan menyibukkan dia dengan amal-amal saleh yang dengannya Allah akan tutup hidupnya. Kalau Bapak Ibu melihat dirinya sendiri, ternyata saya dari zikir ke zikir yang sesudahnya, atau ke baca Quran, atau ke doa, dari membantu orang satu kepada orang yang lainnya, dari apalah solat ke solat sesudahnya, itu berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak kasih. Banyak orang sehat tidak solat. Ada orang berangkat umroh bersama kami nggak solat. Iya, mereka datang ke sana ke Mekah, datang umroh, tapi solatnya terlalaikan. Saya pun terkagetkan waktu itu ya. Ada banyak orang yang seperti itu. Ada banyak orang di Mekah, ya, penduduk Mekah itu belum pernah masuk tawaf di Masjidil Haram. Ada orang seperti itu. Saya diceritakan sama teman-teman di Mekah. Ada orang yang meninggal, umurnya 80 tahun dekat Masjid Aqsa, belum pernah masukkan kakinya ke Masjid Aqsa, padahal dekat sekali. Tidak semua orang dapat taufik. Kalau kita masih tergerak hati kita mau itu tuh luar biasa. Keutamaan majlis zikir, di antaranya kata ulama adalah majlis ilmu. Itu adalah majlis zikir kayak begini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah memiliki para malaikat khusus keliling mencari mana halaka zikir itu. Ya, kata ulama adalah halaka ilmu. Ya, di antaranya halaka ilmu, orang duduk begini menuntut ilmu. Karena zikir itu kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah adalah mempelajari halal haramnya Allah. Itu dikenal dengan halaka zikir. Maka malaikat-malaikat ini kalau menemukan halaqah zikir itu, mereka pun saling memanggil satu sama yang lain, datang memenuhi tempat walaupun tidak nampak dengan mata kita. Dan mereka terus dari majelis itu memenuhi sampai ke langit. Ya. Kemudian Allah pun bertanya kepada mereka, ya, setelah mereka balik, apa yang kalian temukan? Mereka mengatakan, kami menemukan hamba-hambamu ya Allah yang sedang berzikir. Lalu kata Allah SWT, apakah mereka pernah melihatku? Kata Allah, kata para malaikat, tidak ya Allah. Ya, apa yang mereka harapkan? Mereka ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Lalu kemudian para Allah mengatakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sedang beribadah berzikir kepadamu ya Allah, mereka sedang dekat diri kepadamu. Kata Allah, apakah mereka pernah melihatku? Maka malaikat mengatakan belum.
Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatku? Lalu kata para malaikat, tentu mereka akan lebih rajin lagi ibadah kepadamu. Lalu kata Allah SWT, apa yang mereka mohon? Kata para malaikat, mereka memohon surgamu ya Allah. Lalu kata para malaikat, kata Allah SWT, apakah mereka sudah melihat surga itu? Kata para malaikat, belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih merindukannya. Lalu dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari nerakamu ya Allah dan siksamu. Apakah mereka sudah pernah melihat neraka itu? Kata Allah, para malaikat mengatakan belumnya. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Kata malaikat, tentu saja mereka akan lebih jauh lagi, lebih berusaha lagi untuk menjauhinya. Maka para malaikat pun mengatakan, para Allah pun mengatakan, saksikanlah, sungguhnya aku telah memaafkan dosa-dosa mereka. Lalu para malaikat mengatakan, ya Allah, tetapi dalam majlis itu ada orang-orang yang datang bukan tujuannya untuk itu. Kayak kita pengajian begini, ada orang kebetulan karena mau ketemu temannya saja atau program yang lain, ya, bukan karena mau ikut dalam majlis ilmunya. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman, mereka orang-orang yang duduk dalam belajar itu tidak akan mengurangi kebaikan untuk orang yang datang seperti itu. Artinya mereka pun akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keutamanya sangat besar, gitu ya. Keutamanya sangat besar. Oleh karena itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita Bapak Ibu sekalian, ada program ibadah yang rutin Anda kerjakan, itu berarti Allah inginkan kebaikan. Dan ketahuilah, kalau Allah benci seorang hamba, justru Allah mudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Terus dari dosa ke dosa, dan dia anggap remeh, bukan pelanggaran bagi dia. Nah ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Berarti Allah tidak inginkan kebaikan. Ingat umat-umat sebelum kita, Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka. Ya, itu sebelum binasa kayak kaum Lut yang melakukan homoseksual, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Semua kaum-kaum ini, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Sebelum Allah binasakan, beberapa hari sebelum binasa itu Allah limpahkan nikmat pada mereka. Badannya makin sehat, hidupnya makin bahagia, ternak mereka makin banyak, harta mereka. Begitu. Dalam kondisi mereka lalai, Allah binasakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seseorang pelaku dosa, maka ketahui itu adalah tahapan siksaan. Udah makin dekat tuh siksaannya. Ya, sekejap dia mati, tabrakan kah, meninggal tiba-tiba, udah selesai, maka habis semuanya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah SWT dan menjaga nikmat kalau kita sedang dalam keadaan ketaatan. Karena tidak semua orang diberikan itu. Allah juga melihat hamba-hambanya, siapa yang paling tulus, dia mau gak ibadah, gitu kan? Kelihatan orang-orang yang memang datang mau majelis ilmu, mau belajar, orang memang yang mau sholat malam, dia persiapkan itu. Dia persiapkan dirinya untuk hadir mendengar, dia siapkan dirinya mukena dan sejadahnya sudah dengan rapi, dia sudah persiapkan surah apa yang dia mau baca di sholat malamnya, dia tidak mau luput dari sholat duhanya, dia tidak mau luput dari sedekah hariannya, tidak mau luput dari hizib Al-Quran yang dia harus baca dalam sehari berapa ayat misalnya. Semua itu kalau terprogram Bapak Ibu sekalian berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Nah ini poin yang harus kita renungi sama-sama ya, baik-baik. Baik itu adab yang ke-8. Jadi ingat kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, itu bagian daripada adabnya, serta mensyukuri nikmat yang ada. Yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, tidak memaksakan diri mempergunakan kata-kata yang bersajak dalam doa. Artinya ngobrol saja sama Allah SWT, ungkapin ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu lagi ada masalah lalu curhat sama temannya, kita tidak samakan sama Allah, tapi harusnya begitu kita lebih lagi kepada Allah. Ngobrol sama Allah berdua. Makin Anda lakukan itu, maka makin khusyuk dalam doa. Allah tidak akan terima doa Bapak Ibu sekalian. Ini pernah kita bahas di bab sebelumnya tentang doa-doa yang ditolak oleh Allah dari hati yang lalai. Ya, lalai hatinya. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah tapi cuma rutinitas. Bukan sesuatu kebutuhan bagi dia. Padahal maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini maknanya, ya Allah wahai penciptaku yang memberikan aku makanan, minuman, Rabbana, Rabb tadi ya. Berikanlah aku semua puncak kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah itu maksudnya berikan aku puncak yang terbaik di dunia. Maksudnya pasangan hidup terbaik, makanan terbaik, minuman terbaik, pakaian terbaik, tempat tinggal terbaik. Itu maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia berikan aku yang terbaik.
Wa fil akhirati hasanah, berikan aku yang terbaik juga di akhirat, surga tempat yang tertinggi nanti. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar, wa Izzat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Saking pentingnya doa ini sampai satu-satunya doa yang ditekankan sekali pada saat tawaf diulang-ulangi ini. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad diulang-ulangi. Bahkan saya tekankan jemaah Uhud biasanya kalau umrah bersama kami, kalau lagi padat tempat tawaf kan sebenarnya rukun Yamani ke Hajar Aswad kan pendek. Biasa ada orang baca cuma sekali, kalau kami tidak. Mau 10 kali sampai tiba di Hajar Aswad. Ulang-ulangi terus. Ulang-ulangi karena ini doa luar biasa. Berikan kami semua yang terbaik di dunia, berikan kami semua yang terbaik di akhirat, selamatkan dari api neraka. Mau lebih apa lagi dari doa ini, gitu kan? Maka ini salah satu contoh ya. Jadi intinya sebenarnya di poin adab nomor 9, kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berkeluh kesah, tentu dengan tata krama dan adab yang baik gitu ya. Meneteskan air mata, oke. Kita berbicara dengan hati nurani kita, dengan betul-betul berharap agar nikmat Allah pertahankan, berharap agar ditutupi kesalahan-kesalahan, berharap agar dimaafkan dosa-dosa. Ini adalah puncak adab nomor 9. Baik, di sini dimaksudkan dengan tidak mempergunakan kata-kata sajak dalam doa bisa bermakna dua. Bisa bermakna berlebihan dalam arti kata coba mencari. Ada orang memang gitu ya, dia penasaran cari doa-doa yang mungkin tidak semua orang ucapkan, lalu dengan susunan kata yang sulit untuk difahami. Mungkin dia pun tidak memahami itu. Contohnya, ya. Atau sisi yang lain adalah dia memang bersajak di sini untuk menunjukkan pada orang lain, ada riyaknya, orang lain kalau dia hebat dalam berdoa. Nah, ini semua tidak ada manfaatnya bagi dia, ya. Baik, di sini disebutkan riwayatnya di halaman 65, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada orang sekali dalam satu Jumat. Kalau kamu enggan sekali, bicaralah 2 kali. Jika kamu enggan juga, bicaralah 3 kali. Jangan membikin manusia bosan dengan Al-Quran. Dan jangan menyusup ke tengah mereka sedangkan mereka sedang berbicara, sehingga Anda putuskan pembicaraan mereka dan Anda hentikan percakapan mereka. Maka mereka pun bosan kepada Anda. Akan tetapi diamlah. Apabila Anda disuruh bicara, maka bicaralah ketika mereka telah bersemangat untuk mendengar pembicaraanmu. Dan perhatikan doa yang bersajak, lalu hindarilah doa yang bersajak itu. Sesungguhnya saya menyaksikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim tidak melakukan selain yang demikian. Maksudnya tidak melakukan kecuali menghindari bersajak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini termasuk adab yang penting untuk kita perhatikan. Namun kita coba ambil dulu pelajaran penting dari statement Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena ini adalah ulamanya kaum muslimin dan ulamanya sahabat-sahabat Nabi di masa hidup beliau. Karena ini orang secara khusus Nabi SAW doakan, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama dan ajarkan dia Al-Quran, gitu ya. Abdullah bin Abbas terkenal orang yang sangat luar biasa ilmunya. Beliau memberikan saran di sini khusus untuk para dai, ya, orang-orang yang memang mau mendakwakan agama Allah. Maka yang paling pertama harus diperhatikan dan pelajaran dari riwayat ini adalah jangan membuat orang jenuh. Misal bicara sampai 5 jam atau membahas tema dengan cara memaksa orang untuk mendengar. Karena itu akan membuat orang jenuh, orang tidak mau. Oleh karena itu para dai harus belajar retorika penyampaian, intonasi suara kapan tinggi dan kapan pelan, menyisihkan dalil-dalil, ya, yang diikuti dengan kisah-kisah, contoh-contoh sehingga orang tidak jenuh. Ini bagian dari pendidikan. Ibu dan bapak pun kalau mendidik anak-anak sama. Ya, jangan membuat mereka jenuh. Kalau mereka lagi lapar, tidak cocok untuk disuruh kerjakan PR misalnya. Oke, ibu saya lapar, kasih makan aja dulu. Karena kalau dipaksa dia belajar, mungkin akan terganggu, gitu kan? Saya pernah praktikin kepada anak-anak yang Allah manahkan di pundak kami, pada saat mereka minta sesuatu, saya penuhin dulu.
Selama itu tidak sesuatu yang melampaui batas, saya penuhi. Makan kah, minum kah, mereka masih mau bermain sejenak, tapi saya batasin waktunya. Oke, bisa, tapi 15 menit ya, dari sekarang bermain. Habis itu belajar. Akhirnya mereka merasa, oh kebutuhan saya dipenuhin kok. Nah, habis itu dia akan penuhin apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita kasar, nggak boleh, harus belajar. Kalau nggak, nanti kamu jadi anak bodoh dan segala macam perkataan yang tidak dibutuhkan sama sekali, yang hanya membuat dia jenuh dengan orang tuanya. Ini salah, kan? Itu juga dengan para guru ya dan segala macam. Ini harusnya punya retorika yang tepat untuk itu. Ini yang dimaksudkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat misalnya bicara sama orang, menyampaikan apa yang mau disampaikan itu, dan orang yang sama seminggu sekali, oke. Kalau misalnya mau harus lebih, seminggu 2 kali. Kalau mau lebih, seminggu 3 kali. Dikatakan, dan jangan pernah membuat manusia bosan dengan Al-Quran, karena selalu dipaksakan itu. Wajar kalau Bapak Ibu habis dengarin tilawah Al-Quran misalnya ya, surah Maryam misalnya. Wajar sekali kita berpindah ke aktivitas yang lain. Jangan pernah dirasuki sama bisikan, karena syaitan kadang-kadang gini ya, kalau kita membuka pintu dosa, dia tunggangi kesempatan itu untuk kita berdosa. Tapi kalau kita rajin ibadah, dia tunggangi ibadah itu, supaya bagaimana kita jenuh dengan ibadah itu. Kejenuhan ini jangan dimunculkan dengan kita cara memvariasikan. Sekali kita baca Al-Quran atau dengarin, sekali kita berzikir, sekali kita dengarin ilmu, sekali kita silaturahmi keluarga, sekali kita jenguk orang sakit, sekali kita berbagi makanan, bersedekah sosial. Variasikan. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pelajaran yang kedua itu sampai di perkataan bosan dengan Al-Quran di situ ya. Kemudian pelajaran yang kedua, dan jangan menyusup ke tengah mereka sedangkan mereka sedang berbicara sehingga Anda putuskan pembicaraan mereka dan Anda hentikan percakapan mereka ya. Maka mereka pun bosan, akan tetapi diamlah apabila Anda disuruh bicara, maka bicaralah ketika mereka semangat untuk mendengarkan pembicaraanmu. Nah, ini pelajaran yang kedua. Jadi riwayat ini kita bagi 3 faedahnya. Maksudnya, kalau orang lagi berbicara, mau lebih muda, lebih tua, adab yang terbaik adalah jangan putus pembicaranya. Walaupun anak kita, walaupun siapapun, biarin dia sampaikan dulu selesai semuanya, kita cerna apa yang dia, tujuan apa sih, esensinya apa ini dari pembicaraan ini. Baru kita jawab sesuai dengan itu. Karena ada orang berbicara panjang lebar, sebenarnya dia cuma tujuannya satu. Misal contoh ada orang bicara, dia butuh bantuan, dia ceritalah anaknya sakit segala, kita tahu sebenarnya. Tujuan terakhir adalah minta bantuan. Kita dengarin, tidak masalah. Oh ternyata dia butuh bantuan. Ya sudah, kita tinggal bantu. Misal. Seperti itu hal yang harusnya kita lakukan. Dan tidak boleh memutus pembicaraan orang karena bisa saja kita nanti salah dalam menjawab. Ataupun misalnya kita dianggap kurang menghormati mereka. Dan ini berbahaya nanti. Penerimaan akan sulit ya. Jadi alangkah baiknya kita selesaikan. Nah, saksi bahasan kita adalah potongan yang ketiga. Faedah daripada riwayat ini adalah, dan perhatikanlah doa yang bersajak dan hindarilah ya, terlalu berlebihan juga dalam ya bertutur kata, akhirnya membuat ya itu melampaui batas ya. Terus kita berikan contoh tadi, dan itu kata beliau, begitulah Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan. Mereka tidak bersajak. Mereka tidak bersajak. Baik, kita tutup dengan poin yang ke-10 ya. Adab yang ke-10. Nanti tolong ditandain, kita akan lanjutkan dengan adab ke-11 waktu akan datang. Ke-10, mengulangi doa 3 kali. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, ya Allah berikanlah aku rezeki, ulangi lagi, ya Allah berikanlah aku rezeki, ulangi lagi, ya Allah berikan aku rezeki, 3 kali. Ini salah satu adabnya. Jangan ucapkan sekali saja ya. Jadi kita ulang-ulangi, ya Allah sembuhkanlah aku, ulangi lagi, ya Allah sembuhkanlah aku, sampai 3 kali, ya Allah sembuhkanlah aku. Seperti itulah. Berani daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sedang sholat di sisi Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Ketika itu di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kamu yang berani membawa kotoran unta sisa sembelihan Bani Fulan, kemudian meletakkannya atau menuangkan di atas punggung Muhammad apabila ia sedang sujud? Lantas seseorang yang paling celaka di antara mereka bersegera pergi dan datang membawa kotoran tersebut. Kemudian ia tunggu sampai Nabi SAW sujud. Ketika Nabi SAW sujud, ia tuangkan di punggung Nabi SAW di antara 2 bahunya.
dan saya hanya memandanginya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak bisa berbuat apapun meskipun saya mempunyai orang yang bisa melindungiku. Kata Ibnu Mas'ud. Meneruskan, kejadian itu membuat mereka tertawa sampai sebagian dari mereka miring kepada sebagian yang lain. Adapun Rasulullah SAW dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah radhiyallahu anha membuang kotoran itu dari punggung Rasulullah SAW, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy thalatha marrat. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy itu sebanyak 3 kali. Mereka merasa gelisah karena Rasulullah SAW mendoakan mereka celaka dan mereka berkeyakinan bahwa doa di tempat itu pun terkabul. Kemudian Rasulullah SAW menyebut nama, Allahumma alaika bi Abi Jahal wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa adda as-sabi'a falam nahfadhu. Nabi SAW mengatakan, Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian beliau menyebut orang yang ketujuh, namun kami tidak mengingatnya. Kata beliau Mas'ud, namanya dia tidak ingat. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu dalam penutupan hadis, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku benar-benar melihat orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW itu terbunuh di sumur Badr. Di sumur Badr. Tentu riwayat ini yang panjang lebar tadi, sebenarnya saksi bahasan kita adalah yang potongan bahasa Arab di buku tengah-tengah buku ya. Ya Allah, binasakanlah Quraisy 3 kali. Jadi yang 3 kalinya itu. Karena Nabi SAW ulangi 3 kali ya. Namun karena riwayat panjang lebar ini disebutkan, kita ambil mutiaranya, ilmunya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita tentang kisah ini. Dan yang ikuti kelas kita dari awal ini sudah paham metode kami. Kalau ada seorang sahabat yang menceritakan kronologis hadis, kejadian dirinya kah, atau dia ceritakan tempat, waktunya yang memang pada saat itu mungkin orang tidak terlalu perlu, tapi kita ini perlu, yang tidak hadir di saat itu kan itu. Maka ini kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Pelajaran yang kedua, ya, bagaimana Nabi SAW sholat di dekat Ka'bah, dan beliau memang selalu mengerjakan ini ya. Bahkan beberapa ahli sejarah yang menyebutkan waktu itu kiblat masih ke Baitul Maqdis, ya. Tapi Nabi SAW memang untuk memuliakan Ka'bah, beliau tetap sholat, Ka'bah dijadikan di depannya, lalu Baitul Maqdis di sana. Karena kalau Bapak Ibu renungi sudut-sudut Ka'bah ya, ada sudut Hajar Aswad. Setelahnya itu sebelum hijrah Ismail, setelah pintu Ka'bah ada namanya Rukun Irak. Karena kesana ke negeri Irak. Lewat lagi sedikit ada Rukun Syam. Syam itu kena negeri Syam kesananya. Itu berarti Palestina diantaranya. Dan ada Rukun Yamani, Yaman berarti ke negeri Yaman. Nah jadi Nabi SAW kalau sholat itu beliau selalu kan kiblat ke negeri Syam, ke Palestina, tapi beliau tetap sholat menghadap Ka'bah baru ke Baitul Maqdis. Jadi tetap Ka'bah kena ya, untuk memuliakan Ka'bah tersebut. Itu yang dimaksud juga beliau sholat di sisi Ka'bah ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya orang-orang yang membenci Nabi SAW, membenci para nabi-nabi dari orang-orang memang yang dasarnya jahat. Allah sudah tahu, kayak Nabi Musa ada Fir'aun, Nabi Ibrahim ada Namrud ya, dan Nabi Muhammad SAW ada nama-nama yang disebutkan tadi ini. Ada Abu Jahal ya, namanya Amr bin Hisham, diberikan julukan Abu Jahal artinya orang yang sangat bodoh gitu ya, karena memang dia bodoh sekali. Dia mengetahui kebenaran agama Islam tapi dia tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Itu ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman? Kau kan sayyid kami, kau tuan kami. Kalau kau beriman, kami beriman juga. Waktu dia Abu Jahal ini rupanya diam-diam dia pergi mendengar ayat Al-Quran yang Nabi SAW tilawakan setiap malam. Abu Sufyan juga dengar. Ada juga satu tokoh Quraisy dengar, tapi mereka sembunyi-sembunyi. Menjelang subuh Nabi berhenti sholat, baca Quran, mereka semua berpisah. Lalu mereka bertemu, mereka janji tidak akan mengulanginya.
Di hari kedua mereka pikir teman-temannya tidak datang, datang lagi dengar. Karena dalam bahasa mereka, bahasa Arab mereka ngerti. Sampai hari ketiga, maka Abu Sufyan bilang, pasti ada sesuatu nih. Ayo kita temuin Abu Hakam. Julukannya di Mekah ini Abu Jahal adalah Abu Hakam. Tapi dia dapat julukan Abu Jahal karena kejadian ini. Maka Abu Sufyan bilang sama temannya yang satu lagi, karena mereka bertiga mendengarkan ayat Al-Quran, kita pergi ke rumahnya Abu Hakam. Kita tanya, bagaimana pendapatnya tentang ini? Karena kita sama-sama mendengarkan ayat dan kita penasaran nih. Maka datang ke rumah Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan mengatakan, bagaimana pendapatmu dengan apa yang kau dengar selama 3 hari dari Muhammad? Abu Jahal mengatakan, demi Allah saya tahu kalau Muhammad benar. Dia tahu itu benar. Itu benar dan apa yang dibacakan itu juga benar. Itu bukan perkataan manusia. Lalu kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau tuan kami. Kalau kau beriman, kami beriman semuanya. Kata Abu Jahal, karena dari dulu sukuku dan sukunya Muhammad bersaing di Mekah. Setiap kali sukunya Muhammad menyiapkan minum dan makan buat jemaah haji, sukuku juga lakukan. Setiap kali sukunya Muhammad menyiapkan pasukan perang membela Mekah, kami juga siapkan. Jadi selalu bersaing. Ya. Sekarang dari suku Muhammad ada keluar Nabi, sukuku tidak ada Nabi. Berarti kalau aku beriman padanya, sukuku akan dikalahkan. Karena aku tidak mau beriman. Karena ini saja. Jadi dia tahu kebenaran tapi tidak mau ikutin. Makanya keluar julukan Abu Jahal. Orang yang sangat bodoh. Karena kalau dia beriman, dia panen semua pahala orang satu Mekah tuh. Tinggal tunggu dia saja gitu. Nah ini Abu Jahal. Di sini kenapa kita sebutkan? Karena dikatakan Abdullah bin Mas'ud, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Dan memang mereka waktu itu memusuhi Nabi SAW. Dan di sini juga pelajaran penting Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun kita menjaga retorika kita menjaga akhlak kita menjaga nama baik kita, ada saja orang tidak suka. Jangan pernah mimpi semua orang suka sama kita, enggak. Jadi jangan heran, jangan bilang kenapa ya tetangga itu nggak suka saya, kenapa ya ada teman itu bicarain saya. Memang akan begitu. Itu terjadi di kalangan manusia. Kita berbuat baik atau buruk, ada saja orang yang pro dan kontra. Itu sudah biasa. Ya. Yang penting kita tahu kita benar atau salah. Kalau kita benar, kita bertahan saja. Ya kan gitu. Kalau kita salah, kita jadikan sebagai bahan introspeksi, jadi kita perbaikin. Kan gitu. Jadi pasti ada begitu. Nah itulah yang terjadi. Nabi SAW dibenci oleh mereka. Bahkan di sini luar biasanya Abu Jahal dan buruknya, sampai Nabi berikan julukan dia adalah Fir'aunnya umat ini. Kalau di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, maka ini Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Dia bilang sama teman-temannya, siapa di antara kalian yang bisa, yang mau pergi ambil kotoran unta dan isi-isi perutnya yang disembeli oleh Bani Fulan. Jadi ada satu suku Quraisy baru menyembeli. Dan itu biasanya mereka keluarkan isi perutnya, kotoran-kotorannya segala macam. Ambil itu, tuangkan ke punggung Muhammad. Bukan sekarang, nanti kalau lagi sujud. Ini sujud adalah ibadah yang luar biasa. Karena kata Nabi SAW, akrabu abdin ila rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sujud, gitu kan? Fa'akthir fi doa, maka perbanyak doa. Ini gerakan yang paling luar biasa. Kita sangat menghinakan diri kita di hadapan Allah SWT karena meletakkan dahi kita di tanah, gitu ya. Maka ada orang yang paling celaka dikatakan, tapi di sini tidak disebutkan namanya. Dia mau lakukan itu. Diambil kotoran tersebut, dipikul sama dia tunggu Nabi Muhammad SAW sujud, baru kemudian dituangkanlah kotoran tadi. Nah, mereka terus tertawa-tawa, terbahak-bahak. Jadi, sisa ini unik ya. Mereka sudah melakukan keburukan pada Nabi, tapi mereka tertawa-tawa. Maknanya, ada saja orang yang begitu sama kita. Kalau Nabi saja begini, apalagi orang lain. Ada orang memang yang tertawa melihat penderitaan kita. Ada orang yang tertawa melihat misalnya kekurangan kita. Itu biasa. Yang penting tidak usah kita hiraukan. Orang yang seperti ini tinggalkan saja. Nggak usah dianggap ada di sekitar kita. Sudah mau bicara buruk, mau nipu kita, udah tinggalin. Selesai. Kita bersama dengan orang-orang yang baik. Terus mencari komunitas yang baik. Karena itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nah ini poin juga pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Tentunya tentang Abu Jahal dan sikap orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan atau kebenaran. Udah pelajaran yang ketiga pada saat itu, atau di dalam riwayat ini, bagaimana seseorang muslim berusaha membela saudaranya kalau sedang ada kezaliman terjadi, bila dia mampu. Bila tidak mampu tidak masalah. Misal ada orang lagi dirampok di tengah jalan, kita tahu itu lagi dirampok, tapi kita tahu kita nggak punya daya dan kekuatan.
kita nggak bisa ngejar atau mungkin berbahaya bagi jiwa kita lalu kita tidak membantunya. Tapi kita tahu itu kemungkaran. Maka itu boleh saja kalau dia tidak punya kemampuan. Tapi kalau dia punya kemampuan dia seharusnya bisa membantunya. Tapi minimal sekali Bapak Ibu jangan tinggalkan mendoakan. Mendoakan agar orang yang tadi dizalimi itu dimenangkan, orang yang menzaliminya akan dihukum gitu ya. Karena kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lidahnya, nasihat. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhafu iman, itu selemah-lemah iman. Nah ini yang Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat itu. Abdullah bin Mas'ud waktu itu masih kecil umurnya, masih anak-anak, dan juga dia adalah orang yang tidak punya kedudukan di Mekah. Tidak bisa dia bela Nabi, gitu kan. Maka dia pun cuma mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang keempat, pelajarannya boleh mendoakan ya keburukan bagi orang yang berbuat kezaliman. Karena di sini Nabi SAW mendoakan. Yang dimaksud dengan ya Allah binasakanlah orang-orang Quraisy, maksudnya orang-orang Quraisy yang ada yang memperlakukan aku dengan buruk. Ini bukan semua Quraisy yang dimaksudkan, tapi binasakanlah Quraisy, maksudnya orang-orang Quraisy. Karena biasanya kalau di majlis itu mereka lagi kumpul, dikatakan majlisnya tokoh-tokoh Quraisy. Nah ini maknanya adalah binasakanlah tokoh-tokoh Quraisy itu yang menggangguku dalam sholat, ya. Apalagi ini sudah perbuatan melampaui batas, orang lagi sujud dituangin kotoran hewan, gitu ya. Dan ini pelajaran juga yang bisa diambil dari sini. Dan saksi bahasan kita dalam poin ke-10 ini adalah Nabi ulangi 3 kali. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak cukup sampai situ. Nabi pun menyebutkan satu persatu nama pimpinan-pimpinan Quraisy. Nah ini berarti menandakan kepada kita, tambahan riwayat di bawah, berarti Nabi bukan maksudkan semua Quraisy. Karena setelah itu Nabi sebutin nama-namanya. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nama-nama yang Nabi sebutkan ini benar-benar saya menyaksikan terbunuh di perang Badr. Karena memang Abu Jahal terbunuh di perang Badr. Kemudian juga Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, ini semua meninggal di awal duel dengan kaum muslimin. Umayyah bin Khalaf juga begitu, Uqbah bin Abi Mu'aid juga begitu. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal, dan yang menyiksa Bilal dengan batu di dadanya, nah itu Umayyah. Nah Umayyah ini mati di perang Badr, dan memang agak unik matinya itu ya, karena waktu dia kalah, mereka kalah di perang Badr, kan itu tidak masuk akal orang Quraisy karena pasukan mereka 1000 orang, umat Islam cuma 314. Tapi umat Islam berhasil menang ya, karena duel pertama yang maju itu nama-nama ini, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, ini 3 orang pertama yang keluar kesatrianya dan terbunuh ya di tangan kaum muslimin. Ada Hamzah, ada Ali ya pada saat itu yang keluar, dan seorang sahabat juga yang keluar untuk menghadapi mereka. Nah kemudian pada saat pasukan Quraisy kalah, Umayyah ini melihat, karena dia orangnya gemuk sekali, dia nggak bisa melarikan diri. Dia lihat ada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain, itu juga tokoh Mekah dulu, tapi sudah masuk Islam. Di Mekah dikenal dengan namanya Abdul Wud. Namanya setelah masuk Islam Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal sekaya raya. Maka dia lagi kumpulin harta rampasan perang, dia kumpulin, kemudian dia ingin serahkan ke Nabi. Di medan perang kita kalau sudah menang, maka apa yang kita temukan barang-barang peninggalan musuh itu bisa diambil, dikasih panglima perang, nanti dibagi 1/5 untuk di jalan Allah dan Rasulnya, untuk jalan Allah ya, kasih fakir miskin, orang anak yatim dan segala macam. 4/5 dibagi untuk mujahid. Nanti orang yang punya pengorbanan lebih besar, kayak punya kendaraan, punya senjata segala macam ini, itu biasanya lebih besar bagian harta rampasan perang. Tapi itu tidak boleh diambil sendiri, ya tidak boleh diambil sendiri, itu harus dikasih dulu panglima perang. Nah Abdurrahman lagi kumpulin itu, Umayyah bilang, hai Abdul, mau nggak kau dapatkan lebih baik daripada pedang-pedang itu? Dia bilang iya apa? Dia bilang tawan saya. Kau tahu kedudukan saya bagaimana di Mekah? Saya memang tokoh Mekah. Umayyah bin Khalaf ini sama dengan Abu Jahal, kayak raja-rajanya Mekah gitu ya, karena kepala-kepala suku semuanya. Lalu kata, dan kau bisa minta apa saja sebagai tebusannya. Karena di masa itu kalau ada tawanan perang bisa ditebus dengan harta apa saja. Maka kemudian berkatalah Abdurrahman, baik kalau begitu, ditawanlah, dibawa. Niatnya ingin dibawa Umayyah ini ke hadapan Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Tapi di tengah jalan Bilal lihat, Bilal dulu di Mekah disiksa sama Umayyah. Begitu dia lihat lalu dia mengatakan, Umayyah bin Khalaf musuhnya Allah,
Kalau bukan kau yang mati, saya akan mati. Dia ini tidak bisa dibiarkan hidup, orang ini jahat banget. Dan memang Nabi juga sudah doakan dia di dalam doa ini gitu ya. Maka pada saat itu pun Bilal mengatakan, saya akan membunuhmu. Maka kata Abdurrahman bin Auf, jangan, ini tawanan saya. Jangan ganggu dia Bilal. Kata Bilal, tidak bisa, orang ini nggak bisa dibiarkan. Setiap Bilal mau serang, Abdurrahman coba membela. Nah ini Bilal serba salah, karena kalau kena Abdurrahman berdosa dia, karena Muslim, tidak boleh. Tapi Abdurrahman tetap bela, nggak boleh. Maka Bilal akhirnya lihat ada beberapa orang-orang Madinah, Ansar, orang dari Madinah, yang juga lagi kumpul di hatta rampasan perang, dipanggil sama Bilal. Ayo saudara-saudara dari Ansar ke sini, ke sini. Begitu mereka datang, kalian ingat gak cerita saya di Mekah disiksa, ditaruh batu, dicambuk? Mereka bilang, iya. Nah ini orangnya yang siksa saya. Ini orangnya, ini Umayyah bin Khalaf, ini orangnya. Ayo kita bunuh dia. Maka rame-rame mau dikeroyokin. Abdurrahman sekarang menghadapi banyak orang. Tadi cuma Bilal. Maka kata Abdurrahman, hai Umayyah, tidurlah. Karena badannya besar banget, dia tidur di keadaan perang. Abdurrahman tidur di atasnya untuk membela supaya jangan dibunuh gitu ya. Tapi Bilal bilang, tusuk aja dari bawah. Ditusuk sampai akhirnya terbunuh Umayyah di medan perang. Tapi subhanallah, saksi bahasan kita, memang betul-betul apa yang Nabi doakan terkabulkan. Semua ini terbunuh di medan perang Badr ya. Setimpal tentunya dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tapi sekali lagi, kisah yang panjang lebar tadi ini sebenarnya saksi bahasan adalah mengulangi 3 kali doa tersebut ya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dan tolong ditandain di halaman 67 ya. Di poin ke-11. Lanjutan bahasan kita insya Allah ke depannya. Dan seperti saya bahasakan, kita tidak ada tujuan untuk buru-buru menyelesaikan ya. Kalau Bapak Ibu lihat, biasanya kita cuma 1 poin, 2 poin. Tujuannya memang untuk mendapatkan mutiara ilmunya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Semoga yang hadir dalam acara kita ini, baik offline ataupun online, ataupun nanti ada menonton siaran ulang, semua hajat-hajat dunia akhirnya dipenuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa-dosanya dimaafkan, semua amal solehnya diterima, dan juga sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala satukan kita di majelis ini, semoga Allah satukan juga kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Dan tidak pernah lupa kita doakan agar selalu negara kita terjaga persatuan, kesatuan, dan juga kemerdekaannya. Allah selalu membalas dengan balasan yang sangat besar semua pejuang yang telah menghadiahkan kepada kita kemerdekaan ini. Allah maafkan dosa-dosa mereka dan juga Allah terima amal-amal saleh mereka, dan siapapun yang memimpin semoga Allah berikan hidayah petunjuk untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan siapapun juga akan memimpin nanti ke depannya walaupun kita sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk sehingga kita juga bisa meraih pahalanya. Dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita dan keluarga kita, dikembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Dan selalu kita doakan agar Allah juga berikan pertolongan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Allah berikan kemerdekaan mereka sebagaimana Allah berikan kepada kita semuanya, dan Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi